Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wala khawla wala quwata illa billah subhanaka la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Dia melanjutkan daripada kitab Bahjatul Wasail Bisarah Masail, karangan daripada Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i Al-Qadri, ya, yang biasa kita kenal dengan beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mensyarahkan daripada kitab Risalatul Jami'ah karangan daripada As-Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Semoga Allah merahmati beliau berdua. Sekarang kita sampai kepada Arkanul Islam, rukun-rukunnya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bil asrari fit daraini amin. Thumma syara'a fi ilmi usuliddin. Ya, kemudian setelah daripada membahas muqaddimah yang kemarin, pengarang daripada risalah ini yakni beliau Al-Habib As-Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu melangsungkan daripada penjelasan selanjutnya setelah muqaddimah, yakni ilmu usuluddin. Ya, ilmu tentang tauhid. Sebagaimana yang kita ketahui, di beberapa kitab itu dijelaskan bahwasanya kita itu wajib untuk menuntut ilmu, yang dimana salah satunya yakni ilmu hal. Bukan salah satunya sih, lebih ke fardhu ain. Ilmu yang fardhu ain yakni ilmu hal, dan dikatakan ilmu fardhu ain itu ya yakni 3 cabang ilmu: tauhid, fikih, dan tasawuf. Semuanya berurutan. Iya. Itu disiplin ilmu. Jadi nggak bisa seseorang itu ujuk-ujuk tasawuf, ujuk-ujuk ngaji rasa, itu nggak bisa. Ujuk-ujuk daripada ngaji adab, itu nggak bisa. Perlu yang namanya kita itu mengenal daripada siapa Allah terlebih dahulu. Terus juga bagaimana Islam datang, terus juga agama Islam ini gimana sih sebenarnya. Kita harus tahu seluk-beluknya, syariatnya gimana, fikihnya gimana. Setelah kita tahu itu semua, terus kita masuklah naik tingkatan ke tasawuf, untuk daripada agar kita bisa menghormati yang namanya ilmu tadi. Sebagaimana kita sering mendengar al-adabu fawqa ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Bener nih kok. Karena memang ketika seseorang itu tidak punya adab, dia akan dianggap tidak punya ilmu. Padahal hakikatnya dia orang yang berilmu, tapi orang nggak percaya, orang tidak akan percaya sama hal tersebut. Bahkan bisa jadi seseorang itu akan menghina orang tersebut, dan sampai-sampai naudzubillah menghinakan yang namanya ilmu. Itu bahayanya. Itu maksud daripada al-adabu fawqa ilmi. Tetapi kalau bicara masalah pentingnya suatu ilmu atau adab itu yang didahulukan, maka lebih penting ilmu, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, ya, atau yang kita kenal dengan Gus Baha. Setinggi-tingginya adab daripada ilmu yang sering kita kenal saat ini, itu masuk lebih tinggian ilmu. Lebih utamanya namanya ilmu. Simpelnya itu karena kita nggak akan tahu bagaimana cara kita beradab, mengamalkan ilmu sebagaimana pastinya. Tanpa adanya ilmu itu repot. Kita nggak akan bisa. Caranya ngajeni wong, lek gak sinau sih ra iso. Oleh karenanya, bagaimanapun juga ilmu itu lebih utama daripada adab. Gampangannya ilmu itu ngeten. Sesuatu yang membuat kita tahu, yang dimana awalnya kita nggak tahu. Ya. Yang awalnya kita nggak tahu, terus kita bisa menjadi tahu karena suatu sebab. Nah, itulah yang namanya ilmu.
dan prosesnya dinamakan belajar, dinamakan ngaji. Ngoten. Jadi pentingnya ilmu niku ngono. Dan juga perihal disiplin ilmu. Ya, sebelumnya perihal disiplin ilmu, tauhid, fikih, tasawuf ya, atau ada juga yang meriwayatkan fikih dan juga tasawuf. Ada yang meriwayatkan tauhid dan juga tasawuf. Itu ada banyak hal, banyak yang meriwayatkan. Tinggal mau yang mana. Tapi memang yang penting adalah tentang ilmu syariat. Bagaimana kita bisa beradab. Cara gampangan ilmu syariat ini cara ada wiku cek ono ikhtiar, gampangane ngoten. Diumpamakan kalian Gus Baha, diumpamakan sama beliau Gus Baha niku seperti ini, pentingnya ilmu syariat. Ketika kita anggap saja babagan muamalah, bab tentang muamalah, tentang daripada utang lah, kita bahas bab utang. Bagaimana kita bisa berusaha untuk daripada membayar utang. Misalnya kita berutang pada orang, kalau kita ngaji syariat, kita pasti punya ikhtiar, punya rasa, ya Allah, aku gak ngerti kapan umurku ya, aku gak tahu iki mumpung ono duit ini tak bayari, timbangannya resiko kok pas aku sedo dereng, pas aku meninggal masih belum bisa membayar utangnya, tambah repot. Kita pasti punya rasa seperti itu, dan kita punya ikhtiar, usaha untuk daripada bagaimana caranya kita membayar utang kepada orang tersebut. Ya, meskipun dengan utang dulu ke orang lain ya, jadi kita punya utang ke si A, terus kita minjam uang ke si B untuk membayar utang si A, silahkan, seenggaknya kita punya usaha untuk itu. Tetapi kalau kita ujuk-ujuk tasawuf tanpa mengerti yang namanya syariat, yang namanya fikih, ya wis, punya utang ke si A belum bisa membayar, jawabannya ya pasti kersane pun Gusti Allah dereng wayahe bayar utang. Ngoten. Kita nggak punya gairah, semangat untuk daripada mencarikan uang untuk membayar utang kita. Itu yang repotnya, kalau orang itu nggak belajar yang namanya syariat, itu repotnya di situ. Jadi bahayanya itu di situ. Fikih syariat itu usaha kita untuk daripada agar kita bagaimana pantasnya menjadi seorang hamba, pantasnya kita menjadi manusia kepada Tuhannya dan juga kepada manusia yang lain atau makhluk Allah yang lain itu terkumpul di dalam ilmu fikih, terkumpul di dalam ilmu syariat. Ya, jadi tidak bisa kita ujuk-ujuk cari di tasawuf, nggak bisa, pasti nemuin kersane pun Gusti Allah. Soalnya semua hakikat yang ada di dunia itu dari Allah dan untuk Allah. Bahkan hakikat kalau ditarik tuh lurus lagi sampai manapun ya, itu pasti pusatnya hanya satu, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi ya sangat bahaya sekali kalau ada kita nemu orang ya atau teman siapapun lah yang dia bicara masalah tasawuf tapi dia masih belum mengerti yang namanya syariat, terus dia udah berani ngomong, berani nyebarkan sesuatu hal, bahkan sampai naudzubillah tanda kutip entah mengharamkan, menyesatkan teman-teman, yang menyesatkan daripada orang-orang lain. Ya biasanya umumnya mungkin percuma sholat enggak akan diterima oleh hatimu belum bersih, percuma daripada ngalur ngidul sholawatan, ngalur ngidul hadir pengajian tapi lihat ini terus bersih dan semacamnya. Repot tidak ngerti syariat, seakan-akan surga itu di PDW, seakan-akan seakan-akan ini Allah ini nyiptakno menungso mek nggo diobong nak neraka, mek cuma di siksa di neraka. Loh lah ya ndak pantas ya, Allah terliputi, Allah tersifati oleh sesuatu hal yang baik. Bahkan Allah sendiri mengharamkan kedzaliman loh di dalam diri dia. Lek sampean melok ngaji apa niku nasihat libat kemarin yang saya upload itu ada di sana, di Muqaddimah bagian itu masih dijelaskan di salah satu hadis. Allah mengharamkan yang namanya kedzaliman untuk dirinya sendiri. Jadi ya wis ora pantas lah kita sampai mendolim-dolimkan orang lain, itu ora pantas. Nyesat-nyesat wong liya ora pantas. Mau kira nyanyi pangeran ngono, kabeh-kabeh disesatno, kabeh-kabeh diharamno, kabeh-kabeh di ya. Pokoknya dianggap elek lah. Ndak cocok blas, aku ndak cocok blas sampai wong sing semacam itu, ndak cocok blas. Makanya pentingnya syariat niku nih. Nah saat ini kita bahas tentang syariat.
tak wae contoh maneh lah, tak wae contoh maneh. Ya, babakan salat. Lek wong ora ngerti syariat, dhek mung angger salat wis salah. Ditenono, dhek bakal salat wis alasane mung ngaji rasa ta apa ngene. Terkadang ono ingkang namanya salate ngawur. Ngawur. Bahkan bisa dikatakan aja ngomong salat ya. Bahkan wudune tok bisa jadi di wudune kurang sesuai dengan syariat. Wudune mek angger beres. Padahal lek kita ngaji fikih niku dijelaskan dan kitab dan Fathul Qorib niku wonten. Bahwasane sesuatu hal yang dimana hal tersebut itu awalnya hukumnya bukan fardu, hukumnya bukan wajib, mungkin hanya sekedar syarat sah atau apa, tapi ketika hal tersebut itu bergandengan dengan sesuatu yang wajib, maka hal tersebut hukumnya wajib. Kayak wudhu, sholat tanpa wudhu sholatnya nggak sah, sehingga mau nggak mau kita harus melaksanakan wudhu, mau nggak mau kita harus berwudhu terlebih dahulu. Dan di dalam wudhu sendiri ada syariatnya, ada aturannya sendiri agar wudhu itu dianggap sah. Ya, jadi sahkan wudhunya dulu, terus kita sholat. Kalau wudhunya sendiri nggak sah, terus kita sholat, terus bagaimana bisa kita mengharapkan bahwasanya sholat kita itu sah? Nah, kembali ngaji syariat itu adalah sebuah ikhtiar kita. Oke, bismillah. Meskipun lek digandeng kalian tasawuf sebagaimana disampaikan oleh beliau Gus Baha, niku wis kabeh tak kutip teko Gus Baha lah. Soalnya masalah napa niki? Masalah babagan syariat ambek ngencengno tasawuf wong-wong niku, tiang-tiang niku wis Gus Baha niku paket komplit. Ya. Yes. Masya Allah banget, semoga Allah melindungi beliau, memberkahi umur beliau, ya. Memberkahi daripada ilmu-ilmu beliau. Syariat untuk kita ikhtiar, tasawuf untuk kita mengamalkan, untuk agar kita beradab kepada Allah maupun kepada makhluk-makhluknya Allah semua. Ya. Pun simpel ngoten. Kita masuk ke dalam arkanul Islam. Faqala, maka beliau berkata, arkanul Islam, rukun-rukun Islam, ay asasus syariati, ya, yakni dasar daripada syariat Islam, khamsatun itu ada 5. Nah, jadi rukun Islam itu ada 5. Akan dijelaskan sebagaimana yang kita ketahui nanti. Perihal syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga pergi haji. Dan ini ada tambahan di dalam kitab Bajatul Wasail ini, wa qala Syekh Muhyiddin qawaidul Islam khamsatun. Bahwasanya Syekh Muhyiddin itu berkata, pondasi agama Islam itu ada 5. Pondasi agama Islam itu ada 5. Ma'rifatul ma'bud. Yang pertama adalah mengenal zatnya yang disembah. Zat yang disembah siapa? Kalau kita sebagai orang Islam siapa? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis positif, ono wong takok awak menyembah sapa? Pangeranku Allah. Jawaban sing mantep koyo ngono. Beres masalah. Awak mau orang arah sesat, wong ya orang arah bantah. Nek cara wong bantah, takono terus nyembah sinten? Terus kongkonan jelas nih, wis beres. Terus yang kedua niku wal qanaatu. Yang kedua adalah qanaah. Qanaah niku napa? Bil mawjudi wal wuqufu 'alal hudud. Yeah. Yakni adalah menerima pada sesuatu yang ditemukan bil mawjud, ya. Wal qanaah itu bil mawjud, terhadap apa-apa yang ditemukan, apa-apa yang ada, menerima. Jadi gampangannya ku nerima mbuh keadaanmu digawe ora pati duwe apa ta sugih, ya, utawa pas-pasan, wis pokoke cukup, wis iku nerima. Hakikate niku hakikate qanaah. Terus yang ketiga apa? Wal wuqufu 'alal hudud.
yakni berketetapan pada batas-batas. Maknanya apa? Berketetapan, konsisten, istiqomah, pokoknya kenceng pada batas-batas. Batas-batas napa sing dimaksudnya ini batas-batas syariat Islam. Islam ngatur kaya ngeten ya wis tutono. Amargi Islam iki nggawe aturan. Aturane ndugi sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ndugi sinten ndugi Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ndugi sinten ndugi Allah Subhanahu wa taala. Niku urutane. Jadi ketika ana wong ngakali, ya aja ngomong ngakali. Ngene. Jadi lek ana wong gawe aturan ya, misal aturan syariat kaya ngene, ternyata rada dipelenceng nombok gawe pembelaane dhek, mbok digawe cek gak izin, soalnya dhek meksa kaya sosokan aku iki paham agama Islam ngono lho. Paham syariat ngono. Paling bener dhewe, merasa paling bener ya. Penyakit menungso niku. Merasa paling bener. Yaiku jenenge sanes konsisten pada batas-batas syariat, tapi dek ini ku meksoaken syariat. Alias ngakali syariat. Nggih. Syariat niku butuh dalil, butuh sumber. Pertama teko Al-Qur'an hadis. Lek ora iso apa meneh furutane iku keri-keri. Lek ten Al-Qur'an ta ambek hadis iku ora ono, terus sampai kias-kias barang kuwi. Iku keri-keri. Lek Al-Qur'an hadis wis gak ono baru dikiasno iso. Ya, menyesuaikan adat lingkungan sekitar iso. Dikali hukumnya tapi kudu bener-bener ono nang Al-Qur'an ambek hadis. Atau ada beberapa hadis yang seenggaknya mirip-mirip mengarah kepada sesuatu yang akan kita bahas mengenai hukumnya. Orang lebih kayak mutlak, itu saged dikiasaken. Tapi lek mutlak ono nak apa iki? Nak Al-Qur'an ambek hadis ya. Kaya zina, kaya khamar iku lak jelas nak Al-Qur'an wonten. Iku dadekno patokan syariat. Zina haram, nak Al-Qur'an ngomong haram ya haram. Ora iso. Terus masalah apa meneh? Khamar. Masalah khamar haram. Iku yo wis haram no ngono lho. Ojo diakali. Boten haram. Repot. Nggih, pasti repot. Terus yang keempat ya. Yang keempat adalah wal wuqufu 'alal hudud. Ya Allah. Yang keempat adalah wal wafa'u bil uhud. Ya. Wal wafa' bil uhud. Yakni memenuhi janji-janji. Ya, semacam akad, kontrak atau apapun lah ketika kita punya transaksi muamalah dengan sesama manusia. Bahkan gak hanya sesama manusia, terhadap Allah juga. Ada janji-janji kita dengan Allah, ada janji-janji kita dengan sesama makhluk, sesama manusia khususnya. Itu kita penuhi. Penuhi. Lalu yang kelima adalah wasabru 'alal mafqud. Sabar terhadap sesuatu yang tidak kita miliki, sesuatu yang tiada. Ya. Maksudnya sesuatu yang tiada ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak kita miliki atau mungkin yang awalnya kita punya terus hilang atau ada penyebab apapun lah. Keteledoran mungkin lupa atau apa terus akhirnya kita nggak jadi memiliki itu, maksudnya yang sesuatu yang tiada. Sabar terhadap hal-hal yang seperti itu. Hampir sama dengan qanaah. Sekarang masuk ke dalam arkanul Islam yang sering kita ketahui. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Gak ada Tuhan yang hak, yang wajib, yang harus kita sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai i'tiqadu an la ma'budu bihaqqin mumkinin illallah. Yakni meyakini bahwasanya tiada zat yang disembah secara hak, secara benar, yang mungkin selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. I'tiqadu anna Allah arsala Muhammadan ilal khalqi liyu'allimahum dinahum. Yakni meyakini
bahwasannya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh makhluk agar beliau dapat menyiarkan, mengajarkan kepada mereka mengenai daripada agama-agama Allah, mengenai agama mereka, yakni ad-dinul Islam. Jadi kunci syahadat yang pertama adalah kita meyakini di dalam hati, meyakini dengan lisan dan juga di dalam hati bahwasanya tiada Tuhan yang hak yang wajib kita sembah secara benar, secara ada, ya, secara totalitas kecuali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Pokok kau Tuhan selain Allah. Balik mana le ono wong takok, kamu nyembah sapa? Jawaban Allah sing mantap. Wis. Boy ini gue jos. Terus yakin bahwasannya Nabi Muhammad niku utusannya Allah yang menurunkan, yang mengajarkan kepada kita tentang agamanya Allah, yakni ad-dinul Islam. Itu Nabi Muhammad. Ya, itu Nabi Muhammad kita yakini dalam hati kita. Hak, secara hak, ya. Secara sebenar-benarnya. Jadi tidak ada sesuatu yang diragukan karena memang yang mengajarkan agama Islam yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi berbagai macam ajaran syariat yang ada di dalam agama Islam sebagaimana disampaikan oleh Gus Baha, sewajarnya sikap kita di zaman ini, kata beliau, yakni adalah tetap mengatakan sesuatu yang haram meskipun satu dunia orang melakukan hal tersebut. Contoh gampangnya pacaran utawa ngombe khamar. Wis gampangane ngono. Katakan hal tersebut itu haram. Lek dirimu kurang nikah yo, lek masalah pacaran. Lek wis nikah yo selesno, sakarepmu malah ibadah kuwi. Ya. Jadi katakan bahwasanya pacaran itu haram karena Al-Quran mengatakan hal tersebut. Katakan bahwasanya khamar itu haram karena Al-Quran mengatakan hal tersebut. Ya. Hati Allah, hati Rasul. Coba gampangane taati Allah dan juga Rasulnya. Ya. Lek diterusno ayatnya bisa. Engko jika kau punya perselisihan, ya, maka kembalikan lagi kepada Allah dan Rasulnya. Beres. Cek bingung masalah pernikahan, khamar haram mau gak gini dan semacam mumet buntu. Balik namanya Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengatakan haram. Lo beres. Ya. Beres. Ini masalah syahadat. Lalu yang kedua yakni rukun Islam adalah mendirikan sholat, wa iqamus shalah. Mendirikan sholat. Ayil mudawamatu 'alaiha fi awqatiha wa bi arkaniha wa syurutiha, faman fa'ala dzalik kana jasaduhu haraman 'alan nar. Yakni senantiasa mengistiqomahkan, melanggengkan sholat itu, ya, terusno sholatmu, terusno. Masih sampean masih fasik, masih ahli maksiat ayo sholat itu fardhu ain, wajib untuk setiap individu melakukan fardhu ain. Ya, tidak hanya yang laki-laki, kayak Jumatan kan cuma laki-laki yang diwajibkan, itu hanya untuk laki-laki yang diwajibkan kan untuk sholat Jumat. Nah, ini untuk sholat 5 waktu itu semuanya fardhu ain. Ya, lanjutkan terus sholat atau masukkan fasik, masukkan si ngombe masukkan si wedoan, masukkan si judi tayo apa terus sholat sing bakal gugurno dosa-dosamu, sholat sing bakal nuntun awakmu, sholat sing bakal dadi penyebab kowe sampean iki diampuni kalian Gusti Allah. Enggak usah mikir ngeresi hati, enggak usah mikir masalah sholatmu diterima apa gak, enggak usah mikir masalah itu. Sholat toh, yang penting dirimu paham syariat, dirimu paham caranya sholat toh, insyaallah kabeh bakal diterima kalian Gusti Allah. Sholat yang akan mengubahmu, jangan mengubah dirimu. Jangan menunda-nunda sholat dengan alasan dirimu masih belum bisa berubah.
Justru sholat lah yang akan merubah keadaan. Percaya positif. Iku teko apa? Teko pusat. Insyaallah kabeh tenang. Sumpahmu bakal hilang. Keluh kesahmu bakal hilang. Gelisahmu bakal hilang. Amargi kowe sholat ngelakoni daripada kewajiban yang umatmu muslim, ngelakoni syahadat yang nomor dua. Tidak ada satu syahadat, ya tidak ada satu rukun lagi setelah syahadat melainkan sholat 5 waktu. Saking agungipun sholat. Ibarat omah, sholatmu iki pondasi. Ya, sholat kuwi pondasi. Selebihne niku wis kaya kanopi anu. Ora iso sampean moro-moro kaya moro-moro zakat, moro-moro poso, moro-moro apa maneh. Tapi kowe ninggalno sholat, ya. Tak iso kon bangun kanopi, bangun seng, bangun genteng lek ora ono pondasine. Lek ora ono cagake. Lek ora ono temboke ta apa lah. Kabeh menopang iku mau kabeh. Sholat iku penopang dari segala amal. Ya. Benteng dari segala hal-hal yang buruk. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, dari perbuatan keji dan mungkar. Nek sholatmu bener ngono. Ya, nek sholatnya bener. Ya, masih asik gurung iso ngurusi babagan nanti pangga sholat. Wis pokok tau ini pangga sholat to. Wis salah. Insyaallah berkat sholatmu sing bendino, sholatmu sing kenceng kuwi, insyaallah Allah akan memberikan hidayah, mengetuk pintu hatimu, dan kau akan mendapatkan sirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau akan mendapatkan sirnya agama Islam. Kau akan mendapatkan cahaya di dalam hatimu, dan insyaallah berkat dari itu semua hatimu akan bersih, dan kau akan mengenal hakikat dirimu, hakikat daripada seorang hamba, bahwasanya sholat ini adalah apa ya, paling dasarnya itu kewajiban seorang Islam. Tidak ada sesuatu yang diwajibkan kepada umat muslim melainkan sholat terlebih dahulu. Ya. Nanti naik tingkat kau akan menganggap sholat itu sebagai kebutuhan. Naik tingkat lagi kau akan menganggap bahwasanya sholat itu iki apa ya, iki kebiasaan, iki seorang hamba itu kudu ning ngene ngono lho. Ya. Jadi kowe gak bakal iso lepas teko sholat. Kabeh tingkah lakumu bakal diubah melalui sholat. Wis pangeran. Tapi niki mung kanggo orang sing mau melaksanakan. Karena memang di dalam Al-Quran dijelaskan innaka latahdi man ahbabta lakinnallaha yahdi man yasha. Kaum Muhammad, kau tidak bisa memberi petunjuk meskipun kepada orang yang kau cintai, melainkan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada segala sesuatu, kepada segala yang Dia kehendaki. Jadi di sini saya hanya menyampaikan, saya hanya berbagi, sharing. Semoga Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ya, di dalam waktu-waktunya dan dengan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, ya, maka barang siapa ya, faman fa'ala dzalika kana jasaduhu haraman 'alan nar. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka jasadnya diharamkan dari api neraka, tercegah. Jadi ketika orang itu udah sholat, mengerjakan daripada sholat 5 waktu pada waktunya dengan rukun dan syarat-syaratnya udah bener, wudunya udah bener, insyaallah orang itu akan tercegah daripada api neraka. Wa fil hadis qala Allah azza wa jalla, di dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya Allah azza wa jalla itu berfirman, inna li'abdi alayya ahdan in aqama as-salata liwaqtiha alla u'adzibahu wa an udkhilahu al-jannata bighairi hisab. Sesungguhnya bagi hambaku itu terikat perjanjian kepadaku,
Jika hambaku mendirikan sholat tepat pada waktunya, janji tersebut berupa aku tidak akan menyiksanya dan akan memasukkannya ke dalam surga dengan tanpa hisab. Ya, dijelaskan di dalam hadis Allah Ta'ala itu punya janji. Ya, kita itu terikat janji dengan Allah Ta'ala. Kalau kita itu sholat 5 waktu pada waktunya, mendirikan sholat pada waktunya, Allah itu berjanji kepada kita bahwasanya Allah tidak akan menyiksanya dan akan memasukkannya ke dalam surganya Allah bighairi hisab, tanpa adanya hisab, tanpa perlu dihitung amalnya. Ya. Wafil hadis, ya, dan di dalam hadis yang lain itu disebutkan, idza taraka ar-rajul faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan bin fulan la budda lahu min dukhulin nar, ya. Dzakaras Suhaimi fil Lubabat Talibin. Jika seorang meninggalkan satu kali sholat fardu dengan sengaja, ya, meninggalkan satu saja sholat fardu, sholat 5 waktu, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dengan sengaja tanpa adanya suatu udzur, niscaya namanya itu ditulis di pintu neraka. Fulan bin Fulan harus masuk neraka. Dan itu menggeret bapak kita, ya, menggeret orang tua kita, Fulan bin Fulan. Ini adalah keterangan yang disampaikan oleh Syekh As-Suhaimi dalam kitab Lubabat Talibin. Ya, babakan sholat itu lagi diperinci niku tambah kata. Ada perihal kayak meninggalkan sholat juga. Ada tuh cara ketika kita meninggalkan sholat dengan sengaja itu seperti apa sikap kita harusnya. Ketika ada udzur gimana? Atau mungkin ketika ketiduran itu gimana? Ya. Atau bahkan kita nggak sholat karena kita nggak percaya dan yakin, itu gimana efeknya, itu ada. Tetapi sedikit banyaknya kita ambil yang secara sengaja tadi melalui hadis ini saja, karena kalau diperinci nanti waktunya terlalu banyak, terlalu membuang-buang waktu nanti. Ya, semoga pokoknya singkat tapi barokah manfaat insyaallah. Lalu yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Daf'ah, dan biasanya itu dilakukan di bulan Ramadan. Nah, sama zakat fitrah, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya. Zakat fitrah ya zakat yang wajib kita keluarkan di bulan Ramadan. Biasanya berupa makanan pokok. Kalau zakat mal adalah zakat harta, yang dimana ketika seseorang itu punya harta yang sudah mencapai daripada nisabnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat tersebut, karena pernah dikatakan itu di balik rezeki kita itu terdapat rezeki orang lain. Salah satunya gunanya adalah untuk membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, melatih diri kita agar tidak terlalu condong kepada kehidupan dunia, tidak terlalu condong kepada harta. Ya, yang ketiga, rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yakni menyerahkannya kepada orang yang berhak menerima zakat, yakni mustahik. Fataji'u 'aqidan min nurin fi raqabati shahibih. Maka orang yang zakat tersebut itu akan datang berbentuk kalung yang terbuat dari cahaya kala dia milik kiamat, yang melingkar di leher pemiliknya. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, ketika telah mencapai nisabnya, kalau masalah zakat mal, ya, ataupun zakat fitrah, nanti kalau zakat itu akan datang kepada kita berupa kalung dari cahaya yang akan melingkar di leher orang yang menunaikan zakat tadi. Yusyriku nuru dhalikal 'aidi 'alal mu'minina yawmal qiyamah hatta yamshiya fi nurihi 'ala sirati wa yadkhula bihil jannah. Dan cahaya kalung itu memancar, menyinari orang-orang beriman di hari kiamat. Menyinari orang-orang beriman di hari kiamat, sehingga pemiliknya itu, ya, penunai zakat tadi, berjalan dalam penerangan, ya, cahaya kalung tersebut di atas sirat, jembatan yang berada di atas neraka jahanam.
dan masuk ke dalam surga dengan sebab dia menunaikan zakat. Potensi kabeh, potensi manusia mlebu surga kabeh. Ya, syahadat, sholat, zakat, pokoknya Islam niki potensi mlebu surga. Kenapa? Makanya juga gampang garamakan, gampang nyesatakan tiang, gampang menyesatkan orang. Jangan gampang menghukumi, ya, menghakimi seseorang bahwasanya dia itu ahli neraka, dia nggak pantas masuk surga. Nggak pantas. Man ana ngono lho. Siapa saya? Wis pokoke man ana cantem apa iki? Tancapkan ke diri panjenengan. Man ana. Siapa saya? Kok berani menghakimi orang-orang yang sama dengan saya? Orang-orang yang lahirnya sama dengan saya, dari rahim seorang wanita, dari sesuatu yang jijik. Ya. Padahal saya juga ahli maksiat juga. Kok bisa saya menghakimi? Jangan kayak gitu, guys. Oke? Sepakat, nggih? Jangan mudah menghakimi seseorang. Nah, itu untuk fadilah orang yang menunaikan zakat. Terus ada lagi ini, yang bahayanya ini. Wa amma mani'u zakati fayaji'u maluhu yaumal qiyamati tuqan fi 'unuqihi min narin. Law anna dhalika tuqa wudi'a fid dunya lakhtaraqat minhu wa taqatta'at jibaluha wa yabisat biharuha. Adapun orang yang enggan menunaikan zakat, ya, padahal dia udah mencapai nisabnya kalau zakat mal, maka hartanya akan datang berbentuk kalung yang dilingkarkan pada lehernya dari api neraka, ya, terbuat daripada api, yang dimana jika saja kalung itu diletakkan di dunia, ya, di bumi, sungguh akan terbakar bumi tersebut, dunia tersebut, sebab daripada kalung tersebut. Dan gunung-gunung yang terpotong-potong, dan gunung-gunung akan terpotong-potong, meletus dan hancur lebur, serta lautan-lautan akan menjadi kering disebabkan daripada kalung yang terbuat dari api tadi. Itu bahayanya orang yang enggan mengeluarkan zakat. Lalu yang keempat, yakni adalah shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, niki sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Nggih, puasa di bulan Ramadan. Aidarul muftirati minal fajri kulla yaumin minasy syahri tasi'i minas sanatil arabiyyatil ladzi arabiyah, ya, sanatil arabiyah. Yakni meninggalkan hal-hal, ya, puasa Ramadan, puasa, yakni meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa semenjak terbitnya fajar shadiq pada setiap harinya bulan yang ke-9 tahun Arabiyah, pada setiap hari bulan yang ke-9, yakni bulan Ramadan tahun Arabiyah, tahun penanggalan Arab. Alladzi awwaluhu rahmatan wa wasduhu maghfiratun wa akhiruhu 'itqun minan nar. Puasa Ramadan itu awalnya adalah rahmat, tercurahkan karunia Allah pada saat itu, dan pertengahannya adalah maghfirah, tercurah daripada ampunannya Allah, dan yang terakhir di akhir daripada bulan Ramadan adalah pembebasan daripada api neraka. Begitu agungnya, begitu mulianya, begitu besarnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Bahkan salah satu tanda kemuliaan bulan Ramadan adalah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ada dalam suatu riwayat itu diturunkan di Baitul Izzah secara menyeluruh, dan itu bertepatan di malam Lailatul Qadar. Lalu diturunkan secara berangsur-angsur oleh malaikat Jibril dengan seizin Allah kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun, sebagaimana diutusnya beliau sebagai nabi, yakni umur 40 tahun, dan beliau wafat di umur 63 tahun setelah sempurnanya daripada risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wafil hadis, dan di dalam hadis itu disebutkan, idza kana awwalu lailatin min ramadhana futihat abwabus sama' fala yughlaqu minha babun hatta takhruja akhirul lailatin minhu.
apabila terjadi permulaan malam dari bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit itu dibuka, tidak dikunci, tidak ditutup sama sekali, satu pintu pun dari pintu-pintu langit tersebut, hingga akhir malam dari bulan Ramadan. Ya. Wasababuhu anna Adama lamma akala minasyajarah bakiyatil uklatu fi jasadihi 30 yauman. Dan sebab wajibnya puasa Ramadan itu didasarkan daripada hikmah. Ya, sebuah kisah, sebuah riwayat bahwasanya sesungguhnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ketika daripada memakan buah khuldi dari as-syajarah, dari pohon yang ada di surga, buah yang dimakan itu tersisa di dalam tubuh beliau selama 30 hari. Ya, di dalam perut beliau selama 30 hari. Falamma safa jasaduhu minha taballahu alaih. Tatkala tubuhnya telah bersih dari buah yang dimakan itu, maka Allah menerima taubatnya daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Fafurida ala durriyatihi siyamu 30 yawman dzakarahu as-Suhaimi. Karena itulah maka diwajibkan kepada anak cucu keturunan daripada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam untuk berpuasa selama 30 hari. Demikian adalah riwayat yang disampaikan, yang dituturkan oleh beliau Syekh As-Suhaimi. Lalu yang terakhir adalah wahijjul bait, yakni ibadah haji ke Baitullah. Ay qasdul ka'bati li hajjin aw umratin man istata'a ay ataqa ilaihi ayil baiti sabilah. Dan yang kelima adalah ibadah haji ke Baitullah, yakni menuju Ka'bah untuk haji ataupun umrah bagi orang yang telah mampu, yakni yang kuat menuju ke sana, yakni ke Baitullah di dalam perjalanannya. Ay tariqan bi ay yajida zadan wa rahilatan bi syartiha, yakni jalan yang harus dilaluinya dengan harus memiliki perbekalan dan rahilah, hewan tunggangan ataupun kendaraan yang layak, yang memenuhi daripada persyaratan untuk pergi ke Masjidil Haram, menuju ke Ka'bah. Fatarikul haji min ghairi udrin yukhsha alaihi su'ul khatimah a'udzu billahi minhu kama afadahu as-Suhaimi. Maka orang yang meninggalkan, tidak mau melaksanakan daripada ibadah haji dengan tanpa adanya udzur, ya, ketika dia punya rezeki lebih, bisa sebenarnya buat berangkat haji. Terus juga bisa makna mampu di sini kan dia mampu berangkat, terus dia bisa mampu menghidupi dirinya ataupun keluarganya yang ada di sana ataupun yang ada di rumah. Terus dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan dia bisa untuk kembali lagi ke rumahnya. Itu makna daripada mampu. Dan ketika seseorang telah mampu melakukan hal tersebut tetapi dia enggan melaksanakan ibadah haji, ya maka ini ditakutkan, ya, kata beliau Imam Haddad di dalam kitab An-Nasaih Diniyah ini tadi menyampaikan daripada penuturan faedah daripada Syekh As-Suhaimi, ditakutkan terjadi pada dirinya akan mendapati kesudahan yang buruk, yakni su'ul khotimah, akhir yang tidak kita inginkan, akhir yang sangat buruk, akhir tanpa iman. Itu yang bahaya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man malaka zadan wa rahilatan wa lam yadhhab ila al-hajji falyamut ala ayyi halin sya'a yahudiyan aw nasraniyan. Kada fi majma'ul lataif. Siapapun yang telah memiliki perbekalan dan juga rahilah, kendaraan yang pantas yang memenuhi syarat, dan ia tidak pergi untuk haji, maka ia akan mati dalam keadaan bagaimana yang ia mau, baik dia menjadi Yahudi maupun menjadi Nasrani. Ya tinggal pilih, mau menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikhawatirkan sebagaimana faedah daripada Syekh As-Suhaimi tadi, kesudahan yang buruk, mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu yang dikhawatirkan.
Demikian penuturan dalam kitab Majmu'ul Lataif. Wa yakunu ada'u jami'i dhalika ma'al ikhlas ay li'ajli imtithali amri syar'i la li khawfin minan nasi wa la li haya'in minhum wa tasdiq ay qabulil qalbi lidhalika wa ansirahihi bih. Dan menunaikan semua rukun Islam itu tadi harus disertai dengan yang namanya ikhlas, yakni karena tujuan untuk menuruti perintah syariat, bukan karena takut pada manusia, bukan karena malu pada mereka. Ya, aku takut lek aku ngelakoni iki kok aku diancam bopo lah, ndak diwesi duit lah, ndak dibolo lah, lapo lah, ndak ngerti lah. Itu bukan makna ikhlas. Makna ikhlas saya kembalikan lagi di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah, kembali lillah. Itulah makna ikhlas, hanya untuk Allah semata. Ini hanya untuk Allah, bukan hal-hal yang lain. Bahkan ada dikatakan itu oleh para sebagian ulama, jika kita sholat masih menginginkan surga itu masih kurang ikhlas, karena kita masih mengharapkan makhluknya Allah, bukan mengharapkan daripada Rabb, bukan mengharapkan daripada ridhanya Allah, tapi masih mengharap makhluknya Allah. Sebagian ulama ada yang sampai mengatakan hal tersebut, karena memang ikhlas mau nggak mau memang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sebenarnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, jadi ya semuanya ya untuk Allah gitu loh. Hakikatnya kita itu kadang kan kita merasa kehilangan, kadang kita merasa butuh suatu hal, kadang kita merasa bahwasanya kita ini bisa mendapatkan sesuatu hal, padahal hakikatnya kita itu nggak punya apa-apa, kita nggak kehilangan apa-apa, kita nggak dikasih apa-apa. Semuanya itu dari Allah, untuk Allah, dan kembalinya semuanya kepada Allah. Ya, hakikatnya itu seperti itu kalau kita bicara masalah hakikat. Jadi jangan pernah usahakan jangan melakukan sholat, jangan melakukan bukan sholat saja sih, kelima rukun Islam tadi hanya ingin dipandang oleh manusia, ataupun malu karena sungkan. Nah teman-teman gue lek cara sholat, lumoni ya dermawani lek cara zakat, apite ya ahli ibadah banget lek cara masalah poso, berkah banget masalah haji, berkah banget rezeki masalah haji, sungkan lah aku gak budal, koncoku kabeh ngono sing mungkin gak mampu tayo opo oleh masalah haji, tapi aku iki mampu tapi kok gak berangkat. Nah jangan sampai kayak gitu. Niatkan saja untuk menuruti daripada syariat Islam, untuk mengikuti syariat Islam, menunaikan syariat Islam, menunaikan daripada apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Tasdiknya dan juga membenarkan, ikhlas dan juga yakin, membenarkan. Ya. Ai qabulil qalbi lidzalika wa ansirahihi bihi. Ya, ini menerima dengan lapang hati rukun-rukun Islam itu dan merasa gembira, merasa senang terhadap rukun Islam itu. Ya. Kita merasa senang ketika melakukan kelima rukun Islam tadi. Itu makna daripada membenarkan, makna meyakini, makna yakin. Tidak gelo, tidak terpaksa, menolak. Yakin itu pokoknya sukarelawan lah. Masa dikelem, terus pada sehat lah, seneng mau masalah apa kan? Agama Islam. Faman lam yakun mukhlisan, dan siapa orang yang tidak ikhlas fi ada'i dzalik, di dalam menunaikan semua rukun Islam tadi, fahuwa munafik, maka dia termasuk orang yang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan bi qalbi, ya sebagaimana disabdakan tadi ya masalah munafik, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Man tazayyana bi'amalil akhirati wa huwa la yuriduha wa la yatrubuha lu'ina fis samawati wal ard. Barang siapa yang ingin berhias dengan amal akhirat sementara ia tidak menghendakinya dan ia tidak mencarinya, maka ia akan dilaknat di dalam langit dan bumi. Ayli kauni adhara li khilafa ma abtana min talabi dunya bi a'malil akhirah afadahu Ibnu Hajar fi Zawajir. Maksudnya adalah karena ia memperlihatkan sikap yang berlawanan, bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam keinginan hatinya, ada di dalam batinnya, yakni dari tuntutan dunia dengan melakukan amal-amal akhirat. Jadi dia itu amal akhirat, ketok paling banget, ketok ahli ibadah banget, tapi nak jero hati ini sik apa ya, pandangannya ku sik condong aku iki lho aku delokno ngalim ngono. Padahal wong ku wis nganggep dirimu alim, tapi sayang niatmu mek pengen didelok wong. Niatmu sik riya, niatmu sik bangga untuk manusia. Ya, untuk mendapat nama besar di tengah-tengah masyarakat itu. Maksudnya seperti itu, bertolak belakangan. Perilaku ini kaya ngoten ngono. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man aron nas fauqa ma indahu minal khasyati lillahi fa huwa munafiq. Barang siapa yang memperlihatkan kepada manusia kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya daripada rasa takut kepada Allah, maka ia adalah orang munafik. Ya, sejalan dengan hal tersebut, kita hanya ingin dipandang oleh manusia, kita takut kepada manusia, kita malu kepada manusia. Dengan adanya rasa itu menunjukkan bahwasanya rasa takut kita kepada manusia, rasa ingin kita dilihat manusia, dan rasa malu kita terhadap manusia itu lebih besar daripada rasa malu kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, dan rasa ingin dilihat Allah itu lebih tinggi. Itu sudah terbukti guys. Sekalinya seseorang punya niatan kayak seperti itu, ya berarti itu menunjukkan bahwasanya dirinya lebih condong kepada manusia daripada kepada Robnya. Padahal hakikat ibadah adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman lam yakun musaddiqan biqalbi, dan siapa orang yang tidak membenarkan rukun Islam tadi itu dengan hatinya, dia tidak membenarkannya di dalam hatinya, bi anjahada biqalbi, ya, bahkan mengingkari dengan hatinya. Gak percayalah lek iku rukun Islam, apa sing nglakoni ngono-ngono iku gak penting, sing penting gawe Allah, tapi dia gak yakin ambek koyo ngono kuwi, fahuwa kafir, maka dia kafir, dialah orang kafir. Jadi untuk menyempurnakan kelima rukun Islam tadi harus disertai dengan ikhlas dan meyakini, ya, dengan ikhlas dan membenarkan. Karena kalau ada orang yang gak ikhlas, dia dianggap sebagai halnya munafik, karena masih ada potensi untuk dia itu condong kepada manusia, ingin dilihat manusia, malu kepada manusia, takut kepada manusia tadi. Dan siapa orang, ya, dan kita juga perlu yang namanya meyakini di dalam hati. Pokoknya mantep, jos. Kita kan sudah tahu rukun Islam ada 5, kita wajib mengerjakannya, ya, kita wajib mengerjakannya, termasuk yang kelima, apabila sudah mampu diwajibkan. Kalau kita sudah mengetahui hal tersebut, tapi kita enggan meyakini dengan hati, enggan menerimanya, bahkan mengingkari di dalam hati kita, naudzubillah, maka dikatakan dalam kitab Bajatul Wasail ini, di dalam kitab Risalah Jamiah khususnya di matanya karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi tadi, itu kita dianggap sebagai kafir karena kita suka yakin nama itu semua. Kita tidak yakin, kita tidak membenarkan dalam hati bahwasanya kelima rukun Islam itu adalah rukun-rukun yang harus kita kerjakan ketika kita mengaku kita beragama Islam. Pokok Islam itu ada 5 tadi: syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji. Wis niku nggih. Pun ngapunten terlalu panjang, ya, hampir 1 jam. Ya ini kayak tadi.
semangat kita di dalam ibadah kepada Allah. Ayo semangat kita di dalam menunaikan hak-haknya Allah. Ayo semangat kita di dalam daripada mencari ilmu-ilmunya Allah. Melalui apa? Melalui daripada ngaji, daripada guru-guru kita. Ya. Melalui daripada kitab-kitab para salaf, kitab-kitab para ulama, yang dimana itu berisi daripada ilmu-ilmu tentang agama Islam. Karena tanpa mereka bagaimana kita bisa mempelajari agama Islam? Tanpa mereka bagaimana kita bisa mengetahui agama Islam secara hak, secara benar? Tidakkah kalian itu mau mengikuti sebuah agama yang tidak jelas asalnya? Nah, untuk memperjelas asalnya ya daripada kitab-kitab para salafun saleh, dari guru-guru kita yang sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya jangan mudah kita menghina para guru kita, orang tua kita, orang-orang yang mengajarkan kita akan ilmu-ilmu agama. Jangan pernah meremehkan mereka, karena mereka lah orang yang membawa kita menuju tempat kembali kita yang seharusnya, yakni kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah kami di dalam urusan dunia kami, di dalam urusan akhirat kami, ya fitini wa dunya wal akhirah. Mudahkanlah semua ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Mudahkanlah, jangan kau persulit wahai Allah. Ya, semoga yang singkat ini bisa menambah marokah manfaat, terkhusus kepada al-fakir pribadi dan umumnya kepada panjenengan semua yang menonton ya, yang mendengarkan kajian mulai awal hingga akhir. Dan insya Allah berkat daripada kita istiqomahkan menuntut ilmu ini, Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala atas dirinya kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia di dalam perkara-perkara agama. Fa insyaallah berkat daripada talabul ilmi, berkat daripada bulan Ramadan, berkat daripada niat kita yang baik untuk memperbaiki diri dari yang sebelum-sebelumnya, kita akan dimudahkan oleh Allah di dalam setiap urusan kita, fiddini wa dunya wal akhirah, dilancarkan rezeki kita, dibukakan pintu taubat dan ampunan untuk kita semua, dan kelak kita bisa mendapatkan syafaat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, diterimanya kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, karena tak ada tempat naungan paling akhir, tempat harapan yang bisa kita harapkan melainkan daripada syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah Ta'ala bersama-sama dengan beliau, Nabi kita, Nabi Allah, Habibullah, Safiyullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin Allahumma amin. Nih, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, jika ada salah kata, Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, fi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.